Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistik Universitas Mercu Buana. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar satu statistik dengan judul Analisis Data Deret, Berkala, dan Peramalan. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Rona, dan nama-nama kelompok kami yaitu ada Kak Novalentina, Kak Saskia, Kak Sindianari, dan saya, Miranda. Analisis deret berkala atau time series analysis merupakan metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang dikumpulkan secara teratur menurut urutan waktu kejadian. Analisis deret berkala ini juga digunakan untuk bidang ekonomi, teknik, dan ilmu sosial. Lalu, apa saja sih fungsi-fungsi dari analisis deret berkala? Pola masa lalu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk forecasting di masa yang akan datang. Analisis deret berkala dilakukan untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian, serta hubungan atau pengaruh dari adanya suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Komponen deret berkala. Yang pertama ada tren atau kecenderungan. Tren yang meningkat disebut tren positif, yaitu Y sama dengan A plus B dikalikan X. Lalu tren yang menurun disebut tren negatif. Y sama dengan A min B dikalikan X, di mana Y sama dengan nilai variabel pada suatu waktu tertentu, A perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y, B kemiringan atau slope garis tren, dan X periode waktu deret berkala. Lalu untuk menghitung tren, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode semi-average. Dengan cara menghitung rata-rata dari kelompok pertama dan kelompok kedua, menghitung selisihnya, lalu menghitung nilai perubahan tren, dan mengetahui besarnya tren selanjutnya. Metode selanjutnya kita menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Dengan cara menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumusnya Y kutip A plus B X. Y kutip merupakan nilai tren, A merupakan nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X 0, B nilai kemiringan, dan X nilai periode tahun. Selanjutnya terdapat metode tren kuadratis atau quadratic trend method. Untuk tren ini sifatnya jangka pendek dan menengah. Kemungkinan tren ini akan mengikuti pola linear. Dengan rumus Y kutip sama dengan A plus BX ditambahkan CX kuadrat. Lalu ada metode tren eksponensial atau exponential trend method. Tren ini digunakan untuk tren yang mempunyai suatu pangkat atau eksponen dari waktunya. Rumusnya yaitu Y kutip sama dengan A buka kurung 1 plus B dikalikan X kuadrat. Selain tren, ada juga variasi musim atau seasonal dengan metode rata-rata sederhana. Rumusnya indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dikalikan 100 dibagi dengan rata-rata total. Lalu ada metode rata-rata dengan tren, yaitu indeks musim sama dengan data asli dibagikan nilai tren lalu dikalikan 100. Dengan yang ketiga metode rasio rata-rata bergerak. Indeks musim sama dengan nilai rasio dikalikan faktor koreksi. Variasi siklus. Variasi siklus atau cyclical
merupakan gerakan terulang sepanjang tahun dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Gerakan siklus yang sempurna meliputi fase kemakmuran, kemunduran, depresi, dan pemulihan. Rumusnya, Y atau S sama dengan T dikalikan C dikalikan I. Untuk mencari CI saja jika sudah diketahui hal-hal lainnya dengan rumus TCI dibagi dengan tren. Variasi yang tidak teratur atau irregular merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Penyebabnya banyak, dari gerakan tidak beraturan, diantaranya perang, krisis, dan bencana alam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai analisis deret dan peramalan, kami kelompok 5 membuat studi kasus dengan cara menganalisis antara rentan waktu 2011 hingga 2016 jumlah pelanggan PT Internet. Soalnya ada yang pertama, buatlah persamaan pelanggan PT Internet, dan yang kedua, hitunglah perkiraan pelanggan PT Internet pada tahun 2017 dan 2019. Yuk kita bahas bareng. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan kode tahun, yaitu X, dengan cara memastikan mediannya bernilai 0. Jika data yang kamu ambil bernilai genap seperti data yang kami ambil, maka harus bernilai median 0,5 atau minus 0,5. Setelahnya kita bisa mencari rata-ratanya, rata-rata Y, lalu dikalikan Y dan X, lalu kita cari juga X kuadrat. Setelah itu, kalian bisa mendapatkan nilai A-nya. Sigma Y dibagi dengan N merupakan jumlah data yang kamu ambil ya. Lalu nilai B, sigma Y dikalikan X dibagi sigma X kuadrat. Jadi persamaan tren Y kutip dari data PT Internet merupakan 51,37 plus 12,372 X. Lalu, cara untuk menghitung peramalannya, rumusnya Y kutip sama dengan A plus B X. Untuk mencari X-nya, kita bisa lanjutkan data yang tadi ya. 2017 merupakan 3,5 dan 2019 5,5. Data perkiraannya menjadi 94,672 pada tahun 2017 dan 2019 yaitu 119,416. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai analisis deret dan peramalan di masa yang akan datang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton.